Kenapa menyematkan nama daerah adalah sebagai dari sini nih titik mula terciptanya warteg ini, jualannya tuh keliling dari Tegal ke ibu kota untuk menjadi Stadion Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, terus apa lagi ya? Bangunannya dimulai dari ukuran 3x3, dikenal istilah bedeng-bedeng gitu kan. Banyak tuh warteg bahari. Nah ini ya tadi lagi-lagi mengusung, bahkan ada di satu daerah di sekitaran Tebet itu warung Tegal tuh menjadi sangat terkenal, didatangin para public figure atau artis, bahkan pejabat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Prasanggi di channel Prasanggi Story dalam program Tuang Cerita. Apa itu program Tuang Cerita? Tuang Cerita adalah program di mana menjadi wadah saya dalam menuangkan cerita-cerita, baik itu cerita sejarah, cerita pengalaman pribadi, cerita-cerita unik, atau nggak menutup kemungkinan cerita-cerita horor gitu ya. Kali ini saya bakalan balik lagi dengan cerita sejarah, yaitu tentang sejarah asal mulanya warteg tercipta. Jadi kepikir aja gitu ya, saya kan kurang lebihnya adalah seorang perantau. Wah, jauh banget saya ngerantau dari Cikarang ke, ya merantau lah pokoknya lah. Saya ini perantauan kan, jauh dari rumah. Kadang urusan perut itu saya memilih pilihan yang mendominasi dalam diri saya, itu pilihannya jatuh kepada warteg yang menyuguhkan masakan sederhana tapi enak, murah meriah, dan yang paling penting warteg itu ada di mana-mana. Nah, pernah kepikiran gak sih sebenarnya sejarah warteg itu bagaimana asal mulanya dia tercipta? Penasarin? Kalau begitu, ayo kita mulai. Kala itu di tahun 1950 sampai 1960-an ya, di mana era Insinyur Soekarno atau Presiden Soekarno sedang menggalakkan atau gencar-gencarnya melakukan pembangunan di ibu kota ya. Nah, pembangunan ini dikenal dengan proyek ambisiusnya Insinyur Soekarno, proyek besar bagi pembangunan negeri untuk dapat perhatian dari negara-negara luar ya. Dalam konteks ini ketika itu sudah ada olimpiade, ajang olimpiade. Nah, Insinyur Soekarno ini ingin memfasilitasi gerakan Ganevo ya waktu itu. Ganevo yaitu tandingan sekelasnya olimpiade lah. Maka Insinyur Soekarno menjalankan proyek yang ia canangkan sebagai proyek mercusuar. Di antaranya adalah salah satunya membangun Stadion Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, terus apa lagi ya? Hotel Indonesia, Mall Sarinah ya, terus juga gedung Konevo. Gedung Konevo itu yang kita kenal sekarang itu menjadi gedung DPR, gedung MPR, DPD, dan seterusnya ya. Maka dikala itu untuk menunjang pembangunan ini, tentunya proyek mercusuar ini membutuhkan tenaga-tenaga kasar. Nah, maka terjadilah fenomena migrasi warga-warga sekitar Jawa Tengah, khususnya dalam konteks ini Tegal ya, dari Tegal ke ibu kota untuk menjadi pekerja kasar dalam proyek yang kaitannya banyak terlibat dalam proyek mercusuar Soekarno ini. Dari sini nih titik mula terciptanya warteg. Itu kan lama tuh proyek mercusuar itu, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya, karena banyak sekali proyek yang dikerjakan, membutuhkan tenaga yang sangat banyak, tenaga-tenaga kasar. Nah, para pekerja kasar ini yang datangnya dari Jawa ataupun maupun dari Tegal ini memboyong serta juga anak dan istrinya. Nah, ketika para pekerja kasar ini yang pastinya adalah seorang lelaki, suami gitu ya. Nah, para istrinya ini itu biar menambah pemasukan gitu kan. Para istri-istri pekerja ini itu jualan. Jualan makan, jualan makanan kala itu ya. Awalnya para istri pekerja ini jualannya tuh keliling, menjajakan makanannya kepada pekerja proyek lainnya. Dari sana mulai tuh ada yang mencoba mempermanenkan dengan membangun bangunan ya, dimulai dari ukuran 3x3 di sekitaran proyek gitu kan, atau biasa dikenal kalau ini bedeng ya, biasa di proyek itu dikenal istilah bedeng-bedeng gitu kan. 3x3, para istri pekerja ini membangun rumah makan sederhana, tentunya khas Tegal ya. Ya, makanan sederhana yang bisa memberikan asupan gizi, selain bisa dekat juga dengan suaminya di proyek tersebut, juga di lain sisi bisa menambah penghasilan dengan dagang makanan ini ya.
Nah, dari sini gelombang warga Tegal itu melihat, ya pasti kan ya yang menjadi budaya di suatu komunitas, dalam konteks ini komunitas warga Tegal itu ketika melihat satu sukses, melihat satu berhasil, pastikan memicu yang lainnya untuk mengikuti tren ini ya. Maka diikutilah tuh menjual makanan di kalangan istri-istri para pekerja proyek ini ya. Memang awal mulanya dikembangkan atau diciptakan oleh warga Tegal, mereka namakan dengan Warung Tegal. Acuannya kenapa menyematkan nama daerah adalah sebagai bentuk strategi marketing dengan merangkul komunitas orang-orang Tegal ya mungkin di kala itu ya. Maka diusunglah Warung Tegal, bukannya secara personal yang diangkat ya. Misalkan Warung Ibu Jum, Warung Ibu Tati, Warung Ibu siapa gitu ya. Tapi lebih secara komunitas, karena menyadari kala itu banyak pekerja yang datangnya dari Tegal, dikukuhkanlah warung yang berbau unsur kedaerahan Tegal ini. Ya dengan harapan unsur solidaritas di kalangan komunitas orang-orang Tegal ini, warung ini diharapkan menjadi wadah bagi mereka dalam menyambung silaturahmi, dan wadah tentunya memenuhi kebutuhan asupan perut ya, makanan maksudnya. Ya intinya seperti itulah alurnya kurang lebih menjadi warteg. Nah, dan juga di era sekarang warteg itu kan sering kita jumpai dengan embel-embel di bawahnya itu menambah slogannya Bahari ya, warteg Bahari gitu kan. Banyak tuh warteg Bahari. Nah ini ya tadi lagi-lagi mengusung identitas daerahnya, yang kita tahu Tegal adalah sebagai kota bahari yang banyak juga penduduknya memiliki profesi sebagai nelayan. Nah jadi slogan warteg Bahari itu sangat melekat, sangat otentik sekali, yang tidak bisa dipungkiri memang sangat membantu keuangan ya. Terlebih bagi kita kaum perantau, anak kos, dan seterusnya lah. Warung Tegal ini eksis sampai detik ini, bisa Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari dimanapun. Bahkan ada di satu daerah di sekitaran Tebet itu, Warung Tegal tuh menjadi sangat terkenal, didatangin para public figure atau artis, bahkan pejabat. Kalau Anda berkunjung ke warteg ini di sekitaran Tebet, dekat lampu merah itu namanya Warmo itu ya. Wah itu terkenal juga tuh. Jadi warteg juga punya sejarah panjangnya tersendiri ya. Warteg yang selama ini kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang sudah terbukti banyak membantu dalam sisi ekonomi bagi kita kaum perantau, kaum anak kos-kosan, dan seterusnya ya. Terjadi di era di tahun 1950-an, tepatnya tadi 1950 sampai 60, dikala proyek mercusuar. Seiring berjalannya proyek mercusuar yang melibatkan banyak tenaga proyek gitu ya. Ya itulah tadi cerita sejarah warteg. Pantengin terus Prasanggi Story. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak. Saya ucapin sebesar-besarnya. Nggak bosan-bosan saya mengucapkan terima kasih bagi para subscriber saya yang udah mengikuti saya sejauh ini. Dan bagi yang belum, untuk sebuah apresiasi pada channel saya Prasanggi Story ini, kalian bisa kasih like, subscribe, atau komen. Kasih tahu tetangga, saudara, ada nih channel yang begini nih. Bagaimana? Ya beginilah pokoknya. Saya Prasanggi, salam tuang rasa, tuang cerita.